Radio Citra Lestari, RCL 98 FM. Oke, RCL 98 FM. Kami ada bersama Anda, sahabat RCL. Balik lagi, Mei Junandi. Dan seperti yang sudah Mei umumkan sebelumnya, Mei sampaikan sebelumnya, kalau di hari ini, hari Kamis 17 Juni 2021, dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti, targetnya sih 1 jam, tapi semoga bisa cukup ya di program spesial talk show lintas SKPD. Dan hari ini sahabat RCL, narasumber kita ini datang dari dua tempat yang berbeda ya. Siap. Walaupun dua-duanya sama-sama ganteng kok sahabat RCL ya. Yang pertama ini ada dari Perumda Agro Sukabumi Mandiri, ada Bapak Saiful Hayat selaku Dewan Pengawas Perumda Agro Sukabumi Mandiri, Pak ya. Betul, Bu. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat, seger juga kelihatan, segar bugar ya. Segar. Yang kedua ada Pak Demi Pratama, ini founder Sukabumi Walagri. Betul ya. Sebenarnya aku pribadi orang Sukabumi baru dengar sebenarnya apa nih Sukabumi Walagri. Walaupun mungkin sahabat RCL udah banyak yang tahu ya Sukabumi Walagri. Ini komunitas Pak ya. Sekarang yayasan, dulunya Yayasan. Betul sekali. Jadi ada yang bilang yayasan, ada yang bilang komunitas. Jadi sebenarnya komunitas jadi yayasan gitu ya. Oke, di sahabat RCL, tema kita kali ini mengenai potensi agrobisnis di Kabupaten Sukabumi. Yap. Kalau masalah agro itu pasti bau-bau lahan pertanian gitu kan ya Pak ya. Betul. Pasti bau-baunya tuh pokoknya sayur mayur lah. Intinya hasil bumi. Salah gitu satunya kan. itu. Betul sekali. Dan sebelum berbincang dengan Pak Demi, kita ke Pak Saiful dulu deh. Yap. Karena sesuai dengan tema kita dan juga ini sesuai dengan topoksinya beliau sepertinya ya. Sebelum ngebahas mengenai Perumda itu sendiri, kita harus cari tahu dulu agrobisnis itu apa sih Pak, dan potensi di Kabupaten Sukabumi yang memang sudah terlihat ya kalau dari secara geografisnya Sangat besar sekali, luar Bu. biasa. Hasilnya pasti banyak gitu kan ya, potensinya pasti banyak. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Mei ya. Mbak Mei ya? Betul. Mbak Mei. Oke. Agribisnis ini atau lebih bakunya kita bilang sebagai agrobisnis ya. Sering kita dengar, tetapi barangkali ada yang mungkin suka bertanya-tanya juga nih, apa sih namanya agrobisnis tuh? Agrobisnis aja gitu kan. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat secara bahasa saja dulu bahwa terkait pengertian daripada agrobisnis ini, itu kan kalau dipisah antara agro dan bisnis ada dua makna dari masing-masing kata tersebut ya. Kalau agro itu berarti lahan, itu dia bahasa Yunani kalau nggak salah. Kalau bisnis itu usaha. Nah, kalau secara pengertian yang lebih gamblang ya, ada terbagi dua pengertian sebenarnya. Satu sifatnya fungsional yang namanya agribisnis tuh. Yang kedua struktural, Mbak Mei. Kalau fungsional itu dia berarti bahwa semua kegiatan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pertanian manusia, baik itu sifatnya pangan ataupun non pangan gitu, yang hortikultura ataupun misalkan peternakan dan sarana-sarana lainnya seperti alat-alat pertanian dan sebagainya. Itu secara fungsional kalau kita lihat. Nah, lebih jauh kalau kita lihat pengertian daripada agribisnis ini dari sisi struktural, lebih kepada teknis artinya. Jadi dia merupakan seluruh kegiatan dari berbagai komponen produksi, baik itu mulai daripada menciptakan atau membentuk, kemudian menyimpan, mengolah dan memasarkan hasil komunitas pertanian tersebut. Seperti itu kurang lebih. Nah kalau untuk secara potensinya dari segi produk ya di Kabupaten Sukabumi ada apa aja Pak? Oh, itu kalau kita lihat dulu nih dari apa ya, geografi Sukabumi dulu ya supaya utuh pemahamannya. Kita kan sangat luas nih, sekitar 4.100 sekian kilometer persegi Kabupaten Sukabumi ini kan. Di dalamnya itu memang terbagi dalam dua kelompok besar untuk agribisnis ini. Pertama yang dinamakan subsektor pangan dan hortikultura. Yang kedua itu peternakan. Jadi gini, kalau kita lihat dari luasan lahan misalkan yang ditanami
sawah atau huma gitu. Kalau kami di kampung nyebutnya huma, itu semacam padi gogo. Itu luasannya sebesar hampir 500.000 hektar. Ini data ini berdasarkan input dari Dinas Pertanian gitu Bu ya. Dengan potensi panen sekitar 950.000 hektar kayaknya. Itu ada di urutan pertama kalau secara potensi produk ya atau komoditas. Yang kedua juga ada jagung misalkan. Masih dari data Dinas Pertanian juga luasan sekitar 13.000 hektaran yang terpusat di Purabaya dan Jampang Tengah itu dengan potensi hasil panen sekitar 98 ribuan lah begitu. Satu lagi yang paling potensi itu adalah kedelai. Kedelai. Jadi dengan potensi panen sekitar 35.000 ton gitu kan. Nah, artinya potensi-potensi ini secara hitung-hitungan matematis akan menimbulkan surplus yang dimana itu merupakan ranah yang baik Perumda masuk di situ. Gitu. Betul. Selain daripada yang tadi pangan dan hortikultura, model ada sayur-sayuran dan lain-lain sebagainya, juga ada yang kedua namanya subsektor peternakan. Ini didominasi oleh peternakan ayam biasa. Kalau di kabupaten ya, di Kabupaten Sukabumi ayam, terus puyuh, tahu puyuh? Puyuh. Puyuh, kemudian domba. Domba, itu, betul. gitu. Berarti kalau dari segi potensinya cukup besar ya Pak? Sangat ya? besar sekali. Sangat besar, apalagi dilihat geografisnya, waduh luar biasa. Luar. Nah, yang melatar belakangi berdirinya Perumda Agro ini dan juga kedudukan dalam pemerintahan daerah. Oh gitu. Urgensinya seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Ya. Jadi begini Bu, kalau berbicara latar belakang, karena kita ini Perumda pasti merujuknya kepada regulasi. Betul. Undang-undang lah katakan begitu. Ada disebutkan dalam Undang-Undang 23 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 nomor berapa itu lupa saya. 54 tahun 2017. Di mana di sana disebutkan bahwa tugas atau kewajiban daripada pemerintah itu adalah mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar daripada masyarakatnya berdasarkan potensi karakteristik daerah bersangkutan. Misalnya kalau di Kabupaten Sukabumi kita tadi udah bilang potensinya seperti itu bla 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 kan mengenai agribisnis. Artinya secara resmi atau formal kalaupun dibentuk badan usaha ya lebih cocok ya agribisnis. Oh begitu. Kalau tadi ditanya tentang urgensinya apa, gini Bu, setiap pendirian badan usaha tentu punya kepentingan. Kepentingan. Kalau kita bicara Perumda, itu sebenarnya kita tidak berbeda hanya dengan berbicara korporat pada umumnya. Jadi mekanisme itu tentu misalkan harus ada untung, gitu kan segala macam. Karena apa? Dana yang disertakan dari pemerintah kepada BUMD ini harus bisa diterjemahkan, tetapi dalam koridor ketentuan. Misal harus ada bentuk pelayanan sosialnya, tetapi ada juga bisnisnya dalam bentuk PAD gitu. Itu urgensinya. Nah kalau untuk dari segi kedudukan, karena gini kalau pertanian gitu kan peternakan sebenarnya kan udah ada dinas-dinasnya gitu kan ya. Nah kalau untuk Dewas ini fungsinya lebih ke hanya sekedar mengawasi kah atau seperti apa? Kalau Dewas itu kan diatur dalam Undang-Undang 23 tadi, kemudian di Perda juga dicantumkan di sana ada bahwa secara garis umum, secara garis besarnya bahwa tugas Dewan Pengawas itu adalah memang mengawasi, terus mensupervisi, konsultasi, terus sosialisasi juga terhadap kinerja direksi, sebenarnya seperti itu. Dan harus memastikan bahwa apa yang menjadi rencana kerja atau program kerja daripada direksi itu terlaksana sesuai target, itu aja. Karena kita harus tahu bahwa Dewas ini adalah kepanjangan tangan KPM Bu, dalam hal ini Bapak Bupati ya. Bapak Bupati, dan Bapak Bupati itu adalah pemegang amanah ataupun pemegang legalitas dari masyarakat yang dananya itu disertakan kepada Perumda, meskipun dana-dana tersebut berasal dari APBD yang
sifatnya merupakan kekayaan yang sudah dipisahkan gitu. Nah, begitu ya. Jadi memang punya peran yang sangat penting Sangat dalam penting. mengawasi sahabat RCL. Kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung telepon boleh di 0266 644 8511 atau di WA juga boleh 0858 6296 0598 dan di Facebooknya RCL Sukabumi karena kita juga live di Facebook RCL Sukabumi ya. Di segmen kedua ini kita masih ngobrol sama Pak Saiful nih Pak. Kan tadi Siap. juga di segmen pertama kita udah ngebahas ya apa itu agrobisnis gitu kan. Ya. Terus potensi di kabupaten juga wah ternyata banyak Wah, sekali luar gitu biasa, kan nih ya. luar biasa, mantap. Luar biasa. Nah, kalau untuk segi pemasaran, karena kan kalau barang diproduksi terus, kalau nggak dijual nggak ada hasil berarti iya kan dong, ya. tentu. Jadi langkah yang tadi Bapak bilang subsistemnya tuh tidak tercapai Ya, gitu kan betul, nih ya. siap. Nah, kalau aspek pasar dan pemasaran serta model pengelolaan Perumda Agro ini seperti apa, Pak? Terima kasih Teteh Mei ya. Hmm? Jadi kalau kita bicara aspek pasar, yang perlu istilahnya teman-teman ketahui, masyarakat kabupaten ketahui bahwa Perumda Agro ini merupakan perusahaan yang aspek pasar itu aset itu merupakan pemindahan daripada beberapa OPD Bu. Asetnya itu model ada rice processing complex tadi Dinas Pertanian, kemudian ada pasar hewan di Parung Kuda tadi Dinas Peternakan, kemudian juga ada balai benih ikan di Cimaja kalau nggak salah itu dari Dinas Perikanan dan Kelautan gitu. Sedangkan kalau aspek pemasarannya begini, dalam beberapa kali pembahasan dengan pihak legislatif bahwa dalam aspek pemasaran ini tentu kita sudah melakukan semacam analisis kelayakan investasi Bu. Kita sudah memetakan beberapa produk yang akan digarap begitu ke depan. Sebut sajalah beras lah begitu. Kenapa alasannya beras? Karena begini, di Kabupaten Sukabumi itu menurut perhitungan dari data Dinas Pertanian kita punya surplus sekitar 250.000 ton sampai 300.000 ton gabah kering gitu ya. Artinya pemerintah alangkah lebih baiknya hadir di situ. Kemudian dianalisa juga dari mulai permintaan, penawaran, siklus bisnis dan sebagainya. Ternyata untuk beras ini peluangnya sangat luar biasa. Pertama begini, kalau dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi saja untuk aspek pemasarannya ya, kita sekitar 2,5 juta ya Kang Demi ya. Penduduk di Kabupaten Sukabumi itu adalah pangsa pasar yang sangat luas. Belum lagi kalau kita flashback begitu kepada surat edarannya Bapak Bupati kita Pak Marwan itu, surat edaran 511 kalau nggak salah, itu untuk menganjurkan ASN di Kabupaten Sukabumi untuk membeli beras gitu kan. Dan itu merupakan pangsa pasar yang luar biasa. Kita hitung saja, misalkan di kita itu ada sekitar 12 ribuan kepala keluarga. Itu kan kalau kali 3 saja misalkan ayah, ibu, anak dan suami, istri dan anak 3 orang itu udah sekitar 36.000 jiwa. Ya kalikan saja per bulannya kebutuhannya 25 kg kita udah butuh sekitar 300 tonan. Betul. Itu salah satunya. Yang kemudian ada juga permintaan dari perumda-perumda di luar Sukabumi, model PD Pasar Jaya, Jakarta, ada tempat-tempat lain dari Bogor segala macam dan yang sudah mengkomunikasikan melakukan permintaan lah begitu terhadap komoditas beras ini. Berarti untuk beras itu ya. Untuk beras. Belum untuk benih ikan. Belum untuk pasar hewan dan sebagainya. Karena kalau kita lihat tentang meningkatnya kesadaran gizi masyarakat, kebutuhan untuk asupan nutrisi yang lebih baik untuk masyarakat, tentu keberadaan balai benih ikan ini akan sangat potensial. Betul. Belum komoditas lainnya gitu Belum kan. komoditas lainnya. Dan ternyata Perumda di Sukabumi itu ternyata sudah banyak tawaran dari Perumda lain, ya, Pak ya. Permintaan produk begitu. Berarti keren. Itu sama dengan itu artinya eksistensi komoditas pangan gitu kan, hasil bumi yang ada di Kabupaten Sukabumi udah punya nama, berarti udah punya brand gitu. Ada di luar. Ada dulu kan kita pernah karena namanya beras Sukabumiku.
Dan ini akan kita olah sedemikian rupa, kita kembangkan lagi dengan mesin-mesin yang canggih